Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakasirah wa nimamihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa maulana Muhammadin jil mu'jizatil baghirah wa ala alihi wa ashabihil anjumiz zakirah, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para asatid dan asatidzah wabil khusus yang ulun muliakan, saudara ulun yaitu akhina fillah Guru Junaid yang sama-sama kita cintai dan kita sayangi, para tokoh-tokoh masyarakat wabil khusus yaitu pembakal kita yang mana beliau berada di samping kiri ulun, masih muda, masih bungas orangnya. Beliau alhamdulillah pembakal kesayangan kita. Adanya majelis di sini alhamdulillah Kanda Guru Junaid dengan pembakal mendatangi ulun ke Banjarmasin. Bahkan hampir jam 1 malam hanya bulik. Kadang bulik lagi sini. Untuk apa? Meminta lawan ulun mengisikan majelis taklim di masjid kita yang tercinta ini untuk pian barataan. Karena dahulu ada majelis gurunya sudah kegeringan belajar kitab Darun Nafis, kitab yaitu karangan tulisan Al-Mukarram Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Nafis bin Idris. Ujar ulun sudah tamat lah belajar separuh buaya. Kalau separuh tanggung gak ada nyaman. Jadi belajar ilmu ini jangan tanggung. Yalah. Jadi punya separuh aja dulu Nafis itu kada habis lagi masalah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kayaknya kita sambung kitab itu malam ini pembukaan kita. Lah, selama pian masih hidup, ulun masih hidup, insyaallah kada ada lagi nang tanggung. Kalau perlu ulun badiam kan dijangkit nih bini seiku. Ada aja pembakal kita. Alhamdulillah barakah beliau berdua dengan kawan-kawan yang datang ulun bisa hadir di sini nah memberikan ilmu nang ada pada diri ulun dititipkan oleh Allah kepada ulun. Ulun sangat bahagia, sangat suka malam ini majelis banyak nang hadir. Lebih suka lagi apabila hadir mulai awal banyak sampai seterusnya banyak. Ada majelis itu setelah awal banyak, kedua banyak, ketiga banyak, 5 bulan tinggal 1 baris saja lagi. Jangan panas-panas tahiyah jauh. Pian tahulah belajar ilmu itu amun masih hidup wajib belajar. Ujar Nabi apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu agama itu, yakni ilmu agama Islam, ilmu yang bermanfaat dari masa kecil sampai ke liang lahat. Dari masa kecil sampai ke liang lahat. Ini sekarang lagi halus kah? Sekarang ini kita masih kecil belum? Sudah kalau kita masih kecil
aman wae ini pada lagi halus sudah bajak berbesisingon bah ulun guru aja jadi madakan lagi halus ulunnya sama aja lagi halus sampai wae ini manyusu aja bujur aja tuh juga ulun kan manyusu juga sih. Dari masa halus masa buayanya nah kita nih setelah lahir ke dalam dunia sudah diajarkan ilmu. Apabila bayi itulah baru lahir ke dalam dunia meluncur dari rahim seorang ibu, ini dituangkan sudah ilmu lawan si bayi ini, yaitu adalah kalimat tauhid, diajankan di sebelah kanan, diqamatkan di sebelah kiri. Bunyinya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai selesai. Itu ilmu. Kita aja kadang merasa lagi halus. Marasalah orang majanakan kita telinga kanan. Marasa kada. Amun marasa juga kenal bandar sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyal shalah, hayyal shalah, hayyal balah, hayyal balah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalimat tauhid dimasukkan di telinga anak nang bayi tadi. Makanya kan dalam hadis itu ada kalau awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama Islam itu adalah mengenal Allah. Bayi baru lahir aja sudah ditanamkan kalimat Allah la ilaha illallah, dimasukkan pada telinga kanan bayi tadi supaya masuk di dalam batang tubuhnya, supaya masuk dalam pikirannya, supaya terang hatinya, tertanam kalimat tauhid, yaitu adalah kalimat Allah. Bujur kada? Bujur kada nah? Nggak ada bujur kita makanan lagi. Lagi halus kena diajarkan ilmu tuh. Kaina pulang belanya bangun anak waktu setelah tidur dia bangun jam 3 subuh ka bangun, jam 2 subuh ka dia bangun, jam 4 subuh ka dia bangun. Bangun daripada tidurnya, mama abahnya tidak mengasih minuman air susu, mama abahnya tidak mengasih makanan yang lain. Terlebih dahulu mama abahnya meniupkan kalimat tauhid pada mulutnya, meniupkan Al-Quran surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai. Untuk apa? Supaya anak tadi bangun tidur nang dimakannya adalah Al-Quran, nang dihiutnya adalah ayat suci Al-Quran dan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini gak ada anak bangun mau aja pintarnya anakku aja, hampir kena nyusul abah pulang. Akajut nabi ini habis Isa menyusui anak lagi halus, taburing nabi ini sampai jam 11 malam bayar babu cilak hahar. Kenapa anakku di besi simut? Tadi kan ada besi simut, kenapa besi simut? Sekalinya napa? Abahnya pulang 4, lagi halus juga abahnya nih. Dari lagi halus sampai kalian lahat. Selama pian masih hidup nila jangan kada belajar. Di mana ada majelis taklim, berangkat ke majelis taklim. Di mana ada guru membuka pengajian ilmu fikih kah, ilmu tauhid kah, atau ilmu tasawuf kah, atau ilmu makrifat kepada Allah kah, ilmu akhlak kah, ilmu tafsir kah,
apa aja asalkan baik ilmunya, datangi majelis itu selama hidup. Kenapa? Nuntut ilmu itu adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bermula menuntut ilmu itu faridatun fardu ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang Islam laki-laki, wa muslimatin, dan atas tiap-tiap orang Islam binian. Fardunya mengaji. Jadi fardu menuntut ilmu, mengaji ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, di mana haja ada kita ambil, di mana kita berada kita datangi. Jangan kadang. Jadi nang fardu ini pulang terbagi dua, nuntillah ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nang fardu ain ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ya kah? Ilmu tafsir. Kemudian apa lagi nang fardu kifayah? Belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan baik, belajar membaca Al-Quran supaya jangan salah, supaya pasti hurufnya, maka itu adalah fardu ain, belajar ilmu Al-Quran supaya membaca jangan salah. Zaman kita orang Islam, namanya kita Islam membaca Al-Quran kada bisa. Namanya Islam kita sembahyang kada bisa. Kayak apa caranya ilmu sembahyang yang baik, kayak apa caranya wudhu yang baik yang dicontohkan Nabi, kayak apa caranya mandi wajib, kayak apa caranya kita untuk sholat berjamaah. Kita Islam namanya, tapi kada tahu. Kenapa kada tahu? Karena kulit belajar ilmu. Kalau pian tahu itulah fadilat belajar ilmu, kada boleh lagi mengambil ilmu asal tahu. Kenapa ada nang kulir belajar ilmu, ya aku kulir aja belajar kejauhan tempatnya, jauhnya 2 jam mendatangi guru tuh. Aku kulir aja belajar lawan guru tuh walaupun parah. Kenapa? Belajarannya lawas bana 3 jam menyampe. Aku kulir belajar lawan guru tuh ilmu fikih aja, coba ilmu Allah Ta'ala, ilmu ma'rifat nang kayak apa mengenal Allah supaya tahu lawan Allah. Amun fikih aja aku kada turun. Fikih itu besi ujarnya. Intinya aja pikir anu fikih itu aku ini nama ngaji di mana Allah Ta'ala itu. Ujar gurunya mun hendak tahu Allah Ta'ala berkunjung aja di sungai dijangkit dulu. Bila ada buaya jangan buka. Bila buka berarti kada tahu Allah Ta'ala. Apa fadilatnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Nabi pernah berbicara, berkata bagi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini hidupnya di zaman Nabi. Jakam peribahasa contohnya pian ini hidup di zaman guru mirah. Kawa betamuan. Ya ulah. Aja ya kalau pian hidupnya di zaman ulun, wah ini betamuan ulun jakap pian dikubur betamuan lah. Hah? Ada betamuan. Ini pambakan zaman ulun pambakanin nah. Betamuan ulun jakap pambakal mati betul dulu ada betamuan dalam ini. Untungnya Ibnu Mas'ud bisa menatap wajah Nabi, bisa mendengar nasihat Nabi, bisa mendengar suara Nabi yang bagus, memandang wajah Nabi yang sangat elok sekali, sangat ganteng. Paling ganteng manusia adalah Nabi Muhammad. Nabi Yusuf itu 1/4 aja kemungasannya dibanding dengan kemungasan Nabi Muhammad.
makanya kita namun ada lawan guru, para lawan guru badiam atau jauh badiam, tapi sekali setahun bertemu lawan guru, bertatap muka, bersalaman lawan sidin, sapa mandil, bersyukur bana. Sama aja kita berhadapan duduk lawan Nabi Muhammad SAW. Ujar Nabi kita Muhammad bagi Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, inggih ya Rasulullah, julusuka sa'atu fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin wa nadruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Wahai Ibnu Mas'ud, kata Nabi Muhammad, dulu suka bermula duduk engkau saatun, yaitu yang sebentar, engkau duduk sebentar di majlisil ilmi, pada majlis ilmu, la tamassu kalaman, tidak menyentuh engkau akan pulpen, wala taktumu harfan, tidak menulis engkau satu huruf, khairun laka min itqi alfi raqabatin, lebih baik bagi engkau daripada memerdekakan 1000 hamba. Apa hamba tuh? Budak. 1000 budak tuh dibeli orang, dimerdekakan orang, pahalanya kenal loh. Tapi ada yang lebih baik pahalanya dibanding memerdekakan 1000 budak. Apa gawiannya lebih ganal daripada itu pahalanya? Duduknya sesaat kita di majelis ilmu, kada menulis akan huruf, kada memegang satu pulpen menulis huruf kada, maka lebih besar daripada memerdekakan 1000 budak. Iya nih, duduk menjapai pulpen pensil kada, menulis kada, mendengarkan aja. Itu kan sambil mendengarkan sambil mengantuk. Timba itu membuka mata sebelah, sudahkah guru belum kayak? Kayak kada apa-apa. Ke majelis itu duduklah menulis kada, menyentuh pulpen kada, pensil kada, bawa kitab kada, bawa buku kada, mendengarkan aja sambil tak guring-guring, satu mata bangun, kayaknya mata kanan tak buka, tak tutup pulang, kan nang kiri pulang tak buka, bagilir guring mata di majelis. Ia kenal pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Allah Akbar. Baik itu Bang. Wa nadruka ila wajhil alimi. Ibnu Mas'ud kata Nabi, bermula engkau memandang ke wajah orang alim, memandang wajah orang alim, khairun laka min alfi farusin tasaddaqata biha fisabilillah, lebih baik bagi engkau daripada yaitu 1000 kuda, engkau sedekahkan 1000 kuda tadi fisabilillah, di jalan Allah. Memandang aja nih, duduk sudah, nulis kada, nyentuh pulpen pensil kada, lebih baik 1000 budak pahalanya dimerdekakan. Sekarang setelah duduk pian memandang wajah orang alim, memandang guru yang melajari kita, memandang melihat
memandang atau melihat wajah guru tadi. Walaupun imam memandang betunduk, karena bila sidin betunduk kita pandang pulang, biasa betungak seorang pulang betunduk. Memandang nih lebih baik daripada mensedekahkan berapa 1000 ekor kuda di jalan Allah. 1000 kuda banyak lah, banyak ada tanpa ada kuda. Kalau hilang kuda kada tahu buaya aja tahu. Jangankan 1000 kuda, 1 ekor kuda kita sedekahkan ya Rasulullah. Nih kuda nang seiku ulun bersedekah untuk tunggangan daripada engkau berperang, untuk tunggangan daripada sahabat kita berperang, atau jual kudanya Rasulullah untuk berperang kepada musuh-musuh kita fisabilillah di jalan Allah. Gana pahalanya ada nang lebih baik daripada nang 1000 kuda dari siapa? Orang memandang wajah orang alim, memandang wajah orang alim. Makanya jangan mengantuk, belajar jangan mengantuk, pandangi wajah orang alim tuh, pandangi, pandangi terus. Biasanya memandang ilmu guru ini binian kalau nang banyak. Mampu masnya belum mirah aja, masuk pandang aku ya, gampang diatur. Masa cucuk pemandirannya aja. Malam ini nabi tertulis tuh malaikat nang di bawah kanan ini mencatat pahalanya lebih ganal daripada 1000 budak dimerdekakan, lebih ganal pahalanya 1000 kuda nang disedekahkan di jalan Allah. Siapa mereka? Orang yang hadir di majelis ilmu, dia duduk tidak memegang akan pulpen, tidak menulis satu huruf, dan dia duduk memandang wajah orang alim, lebih ganal daripada yang perlu disebutkan tadi. Tak catat nih pahalanya nih. Ya Allah, kira-kira mau ada mengaji itu semua ada? Mana bagusnya mengaji lu ada? Ui, bagus mana lawan ke majelis lawan gak ada? Bagus mana? Pinang kulit pinang nyampe takutan enggak? Tak bagus ke majelis. Setengah bulan sekali kumpul di masjid yang tercinta ini, nah memakmurkan masjid, menuntut ilmu kewajiban kita, pahala ganal pulang. Memakmurkan masjid ini sama cinta lawan Nabi, menuntut ilmu, menatap wajah orang alim sama menatap wajah Nabi. Kada untunglah sugih daripada non sugih. Mana punya duit 1 miliar, kemudian kita cinta lawan Nabi masuk ke surga, aku mana? Hah? Aku mana? Kamu baru duanya dulu kan handak dia juga. Makanya lah kawan-kawan ulun nomor 40 genah tiap malam biarlah paling cepat bulik jam 11 jam 12 sampai ke rumah. Malam semalam 2:30 sampai ke rumah. Padahal bini lapangan sudah siap ganang. Lirik-lirik kada ulun hirani, baik ulun tahajud dulu. Sampai tahajud hanya mengumpal. Tiap malam paling cepat jam 11 jam 12 balik ke rumah, 1:30 jam 2 1:30 balik ke rumah. Kan mengiringi ulun nih. Kenapa mereka mau mengiringi ulun? Inya tahu kelebihannya, sama mengiringi Nabi. Ya Allah, bilanya ulun ke majlis, 4 ke majlis. Bilanya ulun makan, 4 makan. Bilanya minum, 4 minum. Belum berbini, 4 berbini. Kadang ngalir ya. Lah memandang nih, tapi memandang wajah guru itu hatinya itu bahagia. Jangan benci, sakit, mau menuju guru ini. Tidak boleh. Lah, nyada orang tuh membenci lawan guru, melihat guru itu sarik benar.
Umat kada kau melihat marahut muan kayak tapai masam. Udah boleh itu. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi, ilmu ada dalam diri mereka, ilmu nabi nang ditinggalin nabi. Nabi kada meninggalkan harta lawan mereka, nabi kada meninggalkan akan jabatan dengan mereka, nabi kada meninggalkan kemewahan. Nang ditinggalkan nabi adalah ilmu, Quran lawan hadis, Quran lawan hadis. Jadi kada boleh kita membenci pewaris nabi itu, kada boleh. Bila membenci para ulama tulah sarik benar, itu alamat sudah orang tuh pacangan kan neraka. Ayat nabi kada suka. Kita ni sebagai umat nabi carilah gawian pekerjaan nak disukai nabi. Yang disukai nabi itu banyak. Di antaranya adalah siapa yang menyukai para ulama, siapa ke majelis ulama, Nabi suka. Siapa silaturahim dengan ulama, Nabi suka. Bila Nabi suka, nyaman kalau tabuan dalam neraka sudah kita dicampuri Nabi. Nabi Adam kada kawa ke neraka mengambil umatnya. Nabi Ibrahim kada bisa dalam neraka mencabut umatnya masuk ke neraka. Hanya seorang nabi, seorang rasul nang mengambil umatnya nang sudah dalam neraka. Sampai malaikat protes, ya Allah kenapa nih ada yang ngambil umatnya dalam neraka, Nabi Muhammad nih, kenapa? Oh ya Allah jangan protes, itu kekasihku, biaran yang ngambil umat dalam neraka dibawa ke surga tersahinya aja sudah. Ikan boleh bayar untuk tampar ini mana? Itu nabiku. Nyata-nyata kita dalam neraka dicabut oleh Nabi dan Bili. Ayo bayangkan, kada bersyukur kita. Nabi lain kada kawan, Nabi Muhammad yang kawan. Makanya kita masih lawan Nabi, gawi-gawian nang disukai Nabi, akhlak kita disukai Nabi, makanan-makanan nang disukai Nabi, zaman nang kan disukai Nabi. Makanan apa? Makanan nang haram. Malam ini pian bapara lawan alim ulama, di sini ada guru Junai kita, jaka ketua masyarakat kita, ada pembakal kita. Kemudian ulun datang ke sini setengah bulan sekali, alhamdulillah. Kira-kira pian suka kada ulun datangnya? Suka kada? Teman babini bang sini? Suka juga. Bujur juga kan? Tambahi lagi dia. Bisa tak mau bulik lah. Ya menyuruh mengawini nang tuha-tuha benar senang bertahu baik muka lebih nak keracunan kada luar sa. Inya kan sarba dua untuk menciptakan oleh bumi lawan angin, dingin lawan panas, ya kan? Apalagi surga lawan neraka, kemudian apa lagi bibinian lalakian, bincung kada lah ya. Bincung itulah ada nang lalakian jadi bincung, ada dua kelaminnya dua, yang unsa itu pun wadam, asli wadam itu alatnya dua, alat lalakian ada, alat binian. Makanya boleh mengoperasi menghilangkan salah satu dua alat. Hana jadi lakian, kamalan bibinannya dioperasi. Hana jadi bibinian, kamalan lakiannya dioperasi. Bolehlah, boleh dalam fikih. Ada kan alat dua sini. Yang satu aja Allah ya. Binian lakian ada nang gadis, ada nang jan, ada nang bujang, ada nang budak. Jalannya dua aja, ada neraka, ada surga. Ada nang baik, ada nang buruk. Serba dua aja. Babita pintar memilih. Ya Allah, dalam dunia ini kita pintar memilih. Oh mana nang
jalan yang baik, mana yang buruk, dipinandui, dilihati, oh ini baik, ambil, oh ini buruk, tinggalkan. Itu orang pintar. Ini kada sikap beri, kada tahu nang anum, karacunan tatap bil. Biar anum karacunan, iya kah? Apalagi Tuhan. Jadi mau ditawari orang tuh lebih ini, dilihat dulu anum Tuhan, kamunya orangnya bagus, orangnya baik aja, orangnya ibadah, orangnya penyembahyang, ya kah? Orangnya akhlaknya baik, auratnya tertutup, ya kah? Walaupun Tuhan, nang anum auratnya terbuka, penyembahyang kada, lebih baik ngambil nang Tuhan. Tapi Tuhannya nang sadar. Kamu nang 120 tuh jangan apabila lagi ulun ceramah. Ya jangan ceramah juga angkat dulu kali isi angkat. Awal makan sipak dan sampai gebarin atau buat di dalam karung buat di ular. Ketuaan. Jalan ke surga ada sudah nah. Karena neraka ada juga jalan sudah. Malam ini pian alhamdulillah pinandu lawan jalan surga. Karena kalau pada pinandu pian mau ke masjid, pian mau ke majelis taklim, mengisi masjid, salat berjamaah, beribadah, menuntut ilmu, itu jalan ke surga. Kadang ngalih pian menjadi surga kena. Ujar Nabi kita, man salaka tariqan bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menjalani akan suatu jalan yang di jalan itu dia menuntut ilmu, dia berjalan untuk menuntut ilmu, dia menjalan-jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, memudahkan baginya oleh Allah akan menuju jalan surga. Dimudahkan Allah menuju jalan surga. Ya di jalannya nih datang namanya hibab datangan tahu lawan jalan surga, dimudahkan nih datang malam kamsakan datang dua lagi mudah ini datang terus lah. Pokoknya bila kada datang lagi pun ampih juga. Bapak lagi datang punya kada datang jin kada cara main. Belum bersyukur kita lah, ini dari awal kita tertibkan. Ada di antara sebegitu majelis talim ulun suruh mengaktifkan babaris ini mah bahambur. Ada nang bersandar rumah, ada nang kayak ini ditihang. Banyak kurangnya ya kayak hidup nah. Di luar pulang berukuk, Oma aja punya dia banget. Harus kita dalam kitab ta'limul muta'alim itu kan adab menuntut ilmu ada. Menghormati kitab nang dibacakan, menghormati guru nang menyampaikan, duduknya rapi teratur. Ini kada satu tumpuk di situ, satu tumpuk di sini, satu tumpuk di situ pulang. Ada yang bersandar hadap ke sini, yang tiang masjid, ada bersandar hadap ke sana, ada dua. Ingat dari awal sudah terbiasa. Inilah jangan berubah lagi, inilah selama bulan akan datang kain bulan. Jangan kain kamu sudah selama bulan 2 bulan berjalan, saya kumpulku di situ, padahal udah hampas sampai mikrofon lagi. Lihat, kita ini anak alim. Orang belajar ilmu tuh kan ada incaan, adalah belajar ilmu, aku aja belajar ilmu ini incaan aja, dan ada incaan. Anak alim kayak apa? Anak alim bagus, tertib duduknya, beradab, berakhlak. Kan apa? Bila beradab, berakhlak dalam belajar ilmu, maka cepat alimnya kau memakai nang diajarkan gurunya lawan dirinya.
wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Dan bermula salam engkau atas orang alim ya Ibnu Mas'ud, bermula salam engkau atas orang alim khairul laka, lebih baik bagi engkau min ibadati alfi sanatin, daripada beribadah 1000 tahun. Basalaman nih, salam kita lawan orang alim, memberi salam lawan orang alim, maka lebih baik daripada 1000 tahun beribadah. Han memberi salam ya, apalagi basalaman lawan orang alim. Man safaha aliman faqad safahani, siapa basalaman lawan orang alim, maka sama basalaman lawan aku ya Nabi. Memberi salam, assalamualaikum ya guru Mira, waalaikumsalam ya guru Mira, maka lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Asalkan jangan berujung. Misalnya dibilang beri salam dan lawan guru Mira, kenapa masuknya assalamualaikum ya guru Mira, I love you, ujung guru Miranya I love you too. Ujung beri salam guru Mira tuh, assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Naik ke rumah guru, naik gurunya ke rumah, makan memberi salam nyokornya janda pulang. Ulun guru aja rencana apa? Balanya kabul hajat ya, ulun baca manakib apa hajat pian, minta kawinin on pian. Nyaman banget. Abut pambakal dijangkit badetak. Lawan guru Junai pengulunya. Saksinya anak ulun 2 hari 2 malam menikah kada sah terus. Saksinya hendak juga. Sahlah ya kada ya. Tapalu guru Mira menikah. Saksinya rupanya hendak juga. Mbah 1000 tahun tuh beribadah kira-kira 1 mat kalawas ya. 1000 tahun tuh beribadah kan hanya 1 mat lawas dia. Umur kita nih nah ada cukup 1000 tahun, paling panjang wah ini inilah 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, mencari nang 100 saja tangalih wah ini apalagi dan 1000 tahun. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa memang ada. Zaman Nabi Musa nang 1000 tahun ada, nang 2000 tahun ada. Amun kita gini paling panjang wah ini 60, 50, 40. Kata Nabi Muhammad, umur umatku setelah aku adalah umur umatku berapa? Berkisar daripada 63 tahunan, 60 tahunan. Nah, kalau ada lagi yang panjang-panjang tuh udah dah. Dan berapa umurnya itu? 50 loh. Amun Nabi kita berapa? 63 lah. Menuruti Nabi 13 tahun jadi mantap ya. Mudah panjang umurnya lah. Kita doakan dari guru Junai ini jangan mati dulu lah, bakal jangan mati. Soalnya menurut Nabi ini kan nyaman begitu urusannya. Memberi salam aja lawan guru, genal pahalanya lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Ini kada guru memberi salam assalamualaikum mahirani kada. Ya. Assalamualaikum Pak ya. Bungkut aja. Guru memberi salam bungkut aja karena menjawab salam sama aja seorang pada dulu memberi salam. Ini guru pada dulu kenapa? Tawaduk sidin. Lawan siapa kebatamon nang anom kah diberi salam sidin. Siapa aja orang batatu kah diberi salam assalamualaikum sidin. Saurang diberi salam bungkut gini aja. Gak ada hintalu nang musuh tawakakan mau ada nih. Wajib menjawab salam, sunat memberi salam. Allahu Akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man intaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man intaqala, barang siapa nang berpindah, artinya berpindah inilah dari rumah nih anak kemananya. Untuk apa berpindah? Ya ta'allamu, belajar dia ilman akan ilmu.
Uinya banian di hatilna berpindah, isuk aku berangkat maai ke Martapura, isuk aku berangkat ke Amuntai, aku isuk berangkat ke Pamangki Barabai, aku isuk berangkat ke mana lagi, ke Hadramaut, ke Yaman, ke Mesir, ke Turki. Aku malam ini ke majelis maai, tulak di rumah ke majelis, berpindah tempat dari tempatnya berdiam menuju ke tempat lain untuk apa? Ya ta'allamu ilman, belajar dia akan ilmu. Apa ganjarannya? Ghufira lahu qabla ayaqwa, diampuni baginya sebelum inya berbuat dosa atau berbuat salah. Belum lagi berbuat dosa diampuni sudah. Hanya berpindah dari rumah anak berangkat lah belajar ilmu, mengambil ilmu lawan guru merah. Malam Kamis di rumah berangkat ke sini, belum lagi nya membuat dosa, belum lagi ada dosa, dosanya telah diampuni oleh Allah. Kata Allah, wahai fulan bin fulan, wahai hambaku, dosamu kau ampuni walaupun kamu belum berbuat dosa. Kenapa? Karena kamu belajar ilmu. Ya Allah. Apalagi tadilah memandang guru, tadilah sekali memandang bahagia, sekali memandang lawan guru tadilah satu malaikat diciptakan Allah, dua kali memandang dua malaikat diciptakan Allah, tiga kali memandang tiga malaikat diciptakan Allah, empat kali memandang empat malaikat diciptakan Allah. Untuk apa Allah menciptakan malaikat menggantikan pandangan kita melihat kepada seorang guru? Malaikat yang diciptakan mulai biar melihat ke wajah guru dengan bahagia sampai hari kiamat memintakan ampun dosa-dosa dia. Mulai memandangnya nah malaikat diciptakan dah. Berapa kali memandang sudah? Berapa kali melihat guru sudah? Ada kehitungan kah? Penyebelnya sebagai jib sekali sudah. Dua kali dua udah. Tiga kali tiga malaikat. Empat kali empat malaikat, supaya banyak malaikat yang diciptakan dengan memandang kita banyak yang begini. Nah, untuk lebih banyak yang diulang. Lalu kenapa kita ini belajar ilmu di samping wajib? Supaya kita ini lebih daripada orang lain. Kenapa? Supaya lebih daripada orang lain. Manusia ini diciptakan Allah lebih baik ciptaan Allah daripada yang min ahsani taqwimin. Ya kah? Lebih bagus ciptaan Allah di permukaan bumi ini adalah manusia daripada yang lain. Ya kah? Kita ini sudah bersyukur kepada Allah, diciptakan Allah lebih bagus daripada binatang, lebih bagus daripada jin, lebih bagus daripada kuntilanak, lebih bagus daripada yang lain. Kenapa? Paling bagus ciptaan Allah adalah yang dinamakan manusia. Cuma hati-hati, manusia diciptakan lebih bagus daripada yang lain. Manusia bisa mulia, lebih mulia daripada malaikat, dan bisa manusia itu lebih hina daripada binatang. Kita yang memilih, apakah kita ini mau mulia lebih daripada malaikat-malaikat Allah? Malaikat Allah langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Malaikat begitu banyak, tapi ada makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Siapa? Yaitu adalah manusia. Kalau manusia itu adalah orang yang baik. Siapa manusia yang baik? Ada ilmu, beribadah. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allah melebihkan anak cucu Adam ini dengan ilmu dan amal. Ilmu dengan ibadah, belainya berilmu, inya beribadah, salat wajib kada ketinggalan, malam tahajud dia berzikir kepada Allah, berbuat baik di permukaan bumi. Maka inilah yang disebut manusia yang lebih mulia daripada malaikat.
Malaikat itu mulia. Ada yang lebih mulia daripada malaikat. Manusia yang berilmu dan beribadah, yang baik. Malaikat itu diperintahkan Allah. Ada sekelompok malaikat yang malaikat itu kata Allah, sandanglah aras. Mereka 4 orang malaikat menyandang aras. Mulai diperintahkan sampai hari kiamat terjadi tetap menyandang akan aras. Yang malaikat itu kata Allah, sujudlah kepada aku sampai hari kiamat. Mulai diperintahkan sujud. Malaikat sampai kiamat sujud lawan Allah. Kenapa? Mereka tahu melaksanakan ingat ada benafsu. Malaikat itu ada benafsu. Adalah mendengar malaikat kuping. Di jejak kita ada mendengar malaikat kuping lawan begini. Kada ada malaikat bisa kawin. Malaikat tuh kada tahu lawan mama inor. Kada tahu lawan mama tu baterai. Kada tahu lawan mama anu kaciput. Kada tahu lawan janda kembang lain. Bulu mirah tahu janda kembang. Jangkit itu banyak janda kembang, banyak. Nggak ada percaya itu dia suram. Kita melihat di bidang pinabungas galiuran, titik, liur, gigi palsu, tau 4 lagi pae. Malaikat kada pernah, mereka kada bernafsu bila pertama sujud, kada pernah makan. Dia menyandang aras, kada pernah makan, kada minum. Kenapa? Kenapa tidak bisa makan minum? Karena malaikat tidak punya nafsu. Ada tak? Kalau ikan ada yang mengisahkan malaikat Jibril anaknya 10, bininya 4, tunggu yang mengisahkan gurunya. Makanya sudah lengkap pula Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin summa radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Sungguh kuciptakan manusia lebih bagus daripada ciptaanku. Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami hantar dia ke makam yang paling bawah. Kami tempatkan manusia ke tempat yang paling bawah. Mereka sehina-hinanya, lebih hina daripada yang hina. Siapa mereka? Karena mereka berbuat maksiat, berilmu kada, berbuat dosa sampai yang kada, makan guring aja, makan guring bahira bakami. Bini, anak, cucu, beribadah, kada, berbuat dosa pula. Ini lebih hina daripada binatang. Kenapa lebih hina daripada binatang? Binatang itu hina walaupun ciptaan Allah. Kenapa dikatakan hina? Binatang berjalan tidak ada yang bersalawar. Kucing dijangkit dalam salawar lah. Adakah kucing bersalawar maka? Tidak. Makanya mana bagusnya kucing lempian deh. Bagus pian, bagus kucing kan? Oh bagus mana? Pina badian ini bagus kucing coba. Nyata bagus pian. Iyakah? Berjalan aja pian bersalawar, berbaju panjang atau bersarung, bakpia, berselendang. Kayak apa aja kadang bukan bersalawar. Selama akalnya sehat, kadang gila manusia berjalan pasti bersalawar. Kadang mungkin kadang bersalawar. Bila melihat manusia kadang bersalawar, itu dinamakan siapa? Apa kadang bersalawar siapa? Orang gila. Lihat kucing, lihat kambing laki berjalan. Kelihatan kadang bagi palirnya. Kan bagus kita. Cuma ingat, kita ini bagus di depan Allah dan yang lain, bisa mulia, bisa hina. Kalau hendak mulia daripada para malaikat Allah, lebih hebat daripada malaikat Allah. Malaikat pun tunduk kepada Nabi Muhammad. Jibril tunduk kepada Nabi Muhammad. Siapa aja malaikat pasti memuliakan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Malam siang dia beribadah sampai bengkak kedua kakinya sembahyang sunat, begitu banyak dia kerjakan sampai bengkak kaki Nabi sembahyang. Itu adalah sampai lengkap sembahyang lah.
Tapi kenapa ini bungolnya? Bila ada guru mengajarkan marifat betamat sembahyang hak dan si bungolnya 4. Bayar 2,5 juta surga pertama, bayar 5 juta surga yang kedua, bayar 10 surga keempat, yang 8 pintu surga. Bayar berapa? 20 juta, 8 pas, bayar 30 ribu pas guru ke neraka. Gurunya kalau mengetik sugih, belajar marifat bayar, aku jamin jadi surga kalian. Gurunya nama jamin tidak ada pernah mati lagi. Untuk apa kita alim? Supaya lebih daripada orang. Untuk apa kita beramal ibadah? Supaya kita lebih daripada malaikat. Kita dimuliakan Allah, kita disayangi Allah, kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Apa kelebihannya? Ini kelebihannya lah faddalal alimu alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sa'idil kawakibi. Fadlul alimi bermula kelebihan orang alim. Fadlul alimi bermula kelebihan orang alim alal abidi atas hamba nampak ibadah. Ini abid ini ibadah tapi kada ilmu. Malam siang sembahyang sunat kayak Juraid itu. Dalam tauhid Juraid itu ibadahnya abid. Ini ibadah tapi kada ilmunya. Jadi bila orang tuh beribadah, berilmu kada, ilmunya kada tapi beribadah kuat tuh abid namanya. Kayak orang alim. Kalau orang alim itu nyampe ilmu, nyampe ibadah pulang. Kalau yang abid, abada yang budu, ada dua yang apa wa'abidun. Maka itulah abid. Abid apa? Abid itu adalah ibadah tapi ilmunya kada ada. Sampai yang sunatnya cangkal, tahajud cangkal, bajikir cangkal. Juraid itu kurang apa? Di tengah-tengah tempat yang sunyi dia beribadah sampai yang sunat kada kehitungan. Juraid itu tapi nya kada ilmu. Ibu kandungnya 3 hari belum datang, assalamualaikum ya Jun, aku datang ibumu, kada dibukai di Juraid. Padahal Juraid itu sampai yang sunat. Sampai yang sunat Juraid, ibunya datang, kada dibuka Juraid sampai menangis 3 hari belum pulang ke rumah. Lalu ibunya berkata, ya Allah jangan engkau matikan Juraid, anakku nang ibadah ini karena ini durhaka aku. 3 hari aku datang mengetuk pintu kada dibukainya, menangis. Mamanya berdoa, jangan engkau matikan Juraid kecuali melihat wanita pelaju. Padahal lu pikir apa? Jaka Juraid alim itulah. Inya waktu sampai yang sunat, mama abah datang mengetuk pintu, wajibnya berbatal sembahyang sunat. Seandainya Juraid sembahyang wajib, inya tahu, inya alim, inya sembahyang wajib, siapa kan yang datang, mama kah, abah kah, guru kah, namanya sembahyang wajib, maka kada boleh berbatal. Tahu sakan sembahyang wajib. Kalau inya sembahyang sunat, mama datang, abah kah datang, wajib inya membatalkan sembahyang sunat. Tapi Juraid kada membatalkan, inya kada ilmu. Inya kada ilmu. Jak orang berilmu banget sembahyang sunat nah berdiri menampak mana bibinya bungas juga asa hancur dia. Allahu Akbar sembahyang sunat adalah datang mama di luar nih, assalamualaikum, bukai lawang, mama datang nih, kita sembahyang sunat wajib batal. Aman kada batal bang, pintu rumah bisa parak lah, assalamualaikum, bolehlah berjalan sembahyang boleh. Salamnya jawab. Karena sini. Mulai sinilah nih pintu sini Allahu Akbar sembahyang doa bisa datang mama assalamualaikum. Kita berilmu, kita tahu batal, akan batal boleh terus akan kita berjalan. Bertahan. Sekali dah. Bertahan. Sekali. Pulanglah. Tapi bertahan. Ini pulang sampai ke pintu bertahan pulang, pegang kunci bisa dulu bacaan tak buka bertahan pulang, hindar sekali juhud pulang, imba juhud terus kita bergitar sembahyang. Nang mama tadi masuk, siapa muka ilham tadi lain. Padahal kita batal kada batal selama kita berbuat bertahan-tahan. Nang batal itu dalam sembahyang kalau bergerak berturut-turut 3 kali
masuk H bungo dan masuk H bayinya masuk bungo lah jadi mun nyampe ilmu mama abah datang, abah kandung datang, mama kandung datang, atau bintuha datang, atau guru datang, begatal aja sembahyang doh, sembahyang sunat doh. Kalau sembahyang wajib, kada boleh begatal karena penting menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kelebihannya orang alim inilah atas abid. Kafadlil qamari lailatul badri, seperti adalah kelebihan bulan pada malam badar. Malam badar taulah hidup 14 bulan itu. Kalau hidup 14 taulah itu bersinar luar biasanya, apa terang luar biasa. Apalagi kalau hidup 14 malam Jumat, hibak sungai bahari pemakai pada itu mandi bungas. Orang mandi bungas itu malam 14 karena malam Jumat. Bila tengah malam cakep sudah bulan tuh mandi bungas, nang hidup fisik di mandi bungas gue itu tapai kada bungas. Tapi penglihatan lain. Ya Allah, ayatnya apa? Ada kalau ayatnya ada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar oleh. Itu sebab ada. Kalau mandi bungas bulan itu 14 malam Jumat, nanti dalam hidup Jumat malam Jumat lagi hidup 14 mandi baca itu bunga-bungasna, baca lagi Allahumma ja'alni nuran tiwaikan yusufa abadan abiram ya apa marani berbunyi. Tolong jadikanlah cahaya wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa memandang aku cinta kepada aku. Wah, sampai Nini pun tak kira-kira. Nini tak kira-kira. Tapi ulu kadang mamalak lagi itu banyak-banyak Nabi nandak deh. Ini nanti tak kawin ini empat ada pulang deh. Tak kawin ini ngalih banyak maturnya soal belum sugih lagi. Jangan sudah sugih nyaman dia lah. Nah, banyak-banyak hendak sudah. Ada yang sudah nampak cucu hendak juga sih. Dulu mentang-mentang ulun tabung sedikit lah. Kapan lil kamari lailatul badri, kapan lil kamari lailatul badri, yaitu seperti kelebihan bulan lailatul badri, yaitu lailatul badar, artinya hidup 14 ala sa'il kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Jadi bulan nentaran bintang-bintang tulah itu bagus Allah. Perbedaan alim lawan kada, seperti bulan hidup 14 dan bintang-bintang bercahaya benar Allah, hebat Allah, bagus Allah, mulia. Bagus alim juga daripada kada. Pihak alim ini nyaman, dimuliakan oleh malaikat, dihormati oleh malaikat. Allah sayang lawan dirinya, Allah cinta dengan dirinya. Manusia akan sayang kepada dirinya walaupun sebagian membenci. Nang membenci itu hanya orang munafikin dan kafirin. Kalau dia beriman pasti sayang dengan para orang alim. Cinta kalau nambah guru pada karena kada cinta orang munafikin, orang kafirin, musuhnya yang empat dengan iblis. Tapi kalau orang nambah iman, ia Islam beriman, maka dia cinta dengan Abah Guru Sakubul. Kenapa? Karena Abah Guru adalah wali Allah, karena Abah Guru Sakubul adalah orang yang punya ilmu. Beliau misi ilmu banyak dan misi ibadah juga banyak. Malam bangun tengah malam, jam 2 jam 3 bangun. Lihat orang alim di mana aja berada, nyaman boleh, disayangi orang. Ujar guru ulun nah hari gini. Ujar guru ulun lah, ikam nurai sebagai ikam alim, bibinian tuh kita dalam kantong ikam. Lu pikirkan kayak apa membuatnya? Kayak apa guru membuatnya? Kadang kayak itu panggil sudah dalam kantong. Banyak bibinian tuh nama nunggu ikam sudah ada tarus karena lawan ikam. Ikam kayak nunggu alim nurai sebagai kebutuhan. Lu pikirkan ada kebutuhan dia. 3 aja bini bilang alim. Jamu biruang putih itu kan agak jamuan. Kalau itik angsa sebiji, ada kayak kita itikan. Tapi bisa menggaduh aja pembakalan, menggaduh lah. Itiknya menggaduhnya manja. 2 aja ngambil, apalagi sampai 4. Desa wujud banyak yang menunggu hendak. Lalu pulang rezeki kami nyaman karena ikam kada pacangan miskin, bila ikam alim karena ikam sugih. Karena ikam memilih ilmu, Nabi Sulaiman tuh memilih ilmu, tidak memilih jabatan, tidak memilih wanita, tidak memilih kekayaan, dia memilih ilmu. Nang dipilih ilmu, ujar Allah Ta'ala, ya Sulaiman nabiku,
kuberikan engkau harta, kuberikan engkau wanita, kuberikan engkau jabatan. Lalu Nabi Sulaiman sugih jadi raja dan berharta, dapat bini mungas pula. Kenapa? Asbab memilih ilmu. Lalu kita nak ini Pak, kita ke pesantren kada kawa karena sudah ada cucu, kita berumah tangga, kita perlu bagawi kayak pacarnya supaya alim. Iya, belajar di majelis taklim setiap malam Kamis setengah bulan sekali kita berada di masjid kita tercinta ini untuk apa? Duduk bersama-sama mengaji ilmu, untuk mengambil ilmu agar kita menjadi orang alim. Bila kita berilmu nyaman sudah beribadah diterima oleh Allah insyaallah. Ya kah? Al ibadatu kullul amali bila ilmin bahwa mardudun. Setiap amal ibadah itu kada ada ilmu ditolak oleh Allah, ditolak pahalanya kah, ditolak gawiannya. Bisa kan dua-duanya, pahalanya kada ada atau gawian tidak sah tapi pahalanya hilang. Kenapa? Hatinya sombong, hatinya ria, hatinya merasa hebat lalu pahalanya hilang. Atau ditolak kedua-duanya, mungkin hatinya sombong dan dia sembahyang niatnya kada pas dan gawiannya kada pas dengan ilmunya, maka ditolak oleh Allah kedua-duanya. Makanya kita belajar ilmu. Mungkin bisa saya sampaikan, kita sambung lagi di pertemuan akan datang insyaallah. Dalam akan datang malam Kamis yang setengah akan datang kita mulai membaca kitab Darun Nafis. Darun Nafis ini membacakan dengan misalkan dua fikih dan lain-lainnya. Yang jelas yang pertama Darun Nafis menyambung masalah Darun Nafis itu ada juga masalah penyakit hati, masalah umurnya Rasulullah. Karena di ujar ayahnya tadi amun pikir aja guru aja ulun anak mati sudah aja sedikit. Anak mati dia perlu jual ilmu itu. Ini ada kan anak mati nih, anak mati punya lah. Itu aja sih udah anak mati lah. Ada, ada ya Allah. Terima kasih sampaikan, terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu pengetahuan agama, memotivasi akan semangat kita agar kita terus menerus belajar ilmu di majelis taklim yang ada di tempat ini setengah bulan sekali. Walaupun setengah bulan sekali kita belajar di istiqamah, insya Allah kita akan menjadi orang yang alim, dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.